kita mendengar peribahasa mulutmu adalah harimau. Peribahasa ini menggambarkan bagaimana kemudian gara-gara mulut ini kita akan mempunyai persoalan. Miftah pasang badan untuk Gibran. Saya belajar etika dari Bang Samsul. Tarif Miftah dalam menjual agama, maksudku dalam berceramah. Jadi dari yang gue baca di artikel fifa.co.id bahwa tarif Miftah ini untuk sekali datang berceramah di suatu acara atau pengajian seperti itu ya. Jadi Miftah ini memasang tarif sebesar 75 juta per 90 menit atau 1,5 jam. Dan kalau bicara solusi, saya ada usul ya Gus, Miftah ini bukan cuma dicabut jabatannya aja, tapi diboykot, di backlist, jangan dikasih panggung, jangan ngundang-ngundang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semua, kita semua bisa belajar dari kasus Gus Miftah ini ya teman-teman. Bahwasanya kita harus benar-benar menjaga lisan kita dalam berucap agar tidak menyakitkan hati orang lain. Karena ada peribahasa yang mengatakan bahwasanya mulutmu adalah harimaumu. Jadi apa yang kita ucapkan itulah yang akan kita tuai teman-teman. Nah oke teman-teman semua, setelah viralnya kasus Miftah yang mengolok-olok penjual ST ya teman-teman, sepertinya Gus Miftah ini benar-benar mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat ya teman-teman. Dan ada juga netizen yang berkomentar bahwasanya hukuman yang pas untuk Gus Miftah ini agar tidak lagi mengisi ceramah. Selain mendapatkan komentar pedas daripada netizen, ada juga video lawas beliau yang dinilai kurang baik ya teman-teman, juga ikut viral teman-teman. Nah oke teman-teman semua, ada juga netizen yang berkomentar mengenai tarif ceramah Gus Miftah yang begitu fantastis teman-teman. Untuk itu tanpa perlu berlama-lama kita simak saja videonya. Tarif Miftah dalam menjual agama, maksudku dalam berceramah. Jadi dari yang gue baca di artikel fifa.co.id bahwa tarif Miftah ini untuk sekali datang berceramah di suatu acara atau pengajian seperti itu ya. Jadi Miftah ini memasang tarif sebesar 75 juta per 90 menit atau 1,5 jam. Dan itu belum termasuk akomodasi, transportasi, dan juga akomodasi untuk kru atau timnya guys ya. Wow, mahal guys ya untuk mengundang Miftah ini untuk berceramah di depan kita gitu ya. Dibumbui dengan makian, cacian, hinaan, dan pelecehan yang dibalut dengan gaya bercanda gitu ya. Apa diantara kalian ada yang berminat untuk mengundang Miftah untuk jual agama? Bercanda, berdakwah maksudnya. Kalau misalkan Miftah dirasa terlalu mahal, mungkin bisa ngundang gue aja guys. Gue sedih banget. Enggak deh guys, gue daripada gue jual agama, mending gue jual ST kayaknya. Atau gue rebahan aja deh, gue mager orangnya. Bercanda ya Pak Miftah ya, gue emang gitu bercandanya, spontan gitu. Kul bikasbika wala takul bizimika. Gus Miftah pasang badan untuk Gibran. Saya belajar etika dari Bang Samsul. Oh begitu. Kita bisa mengambil pelajaran dari kasus Gus Miftah ini. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita mendengar peribahasa mulutmu adalah harimau. Peribahasa ini menggambarkan bagaimana kemudian gara-gara mulut ini kita akan mempunyai persoalan. Kita mendengar peribahasa mulutmu adalah harimau. Peribahasa ini menggambarkan bagaimana kemudian gara-gara mulut ini kita akan mempunyai persoalan. Tapi benar kan? Itu kan pelajaran yang bisa kita ambil kan? Benar. Iya, unjur makola wala tanjur mangkola. Ya Allah. Wajar manusia salah. Kita manusia bukan Gus Miftah, boy. Ya pokoknya begitulah ya. Itu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Jangan lupa follow. Film aku juga viral yang dengan yakin saya itu monggo saja. Itu saya bisa berbuat apa? Video sekian tahun yang lalu kembali diungkit. Insya Allah hubungan saya dengan beliaunya tetap baik. Kalau toh kemudian itu diambil, diviralkan kembali, ya saya bisa berbuat apa? Artinya memang saya selalu mengatakan orang baik pasti punya masa lalu, dan orang jelek saya meyakini pasti akan ada masa depan.
Setelah video itu viral sudah sempat berkomunikasi dengan Buya? Saya sudah berkomunikasi melalui Abah saya Sragen, Abah Sragen Hidayatullah pada beliau. Dan saya setelah ini insya Allah akan bersilaturahmi dengan beliau. Itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria. Beliau sadar, beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab, dan beliau mengundurkan diri. Nah, kali ini gue setuju banget sama statement Presiden. Dan gue juga apresiasi keputusan Gus Miftah. Bahwa betul itu adalah keputusan yang bertanggung jawab. Kesatria. Jadi bukan wali ya guys ya. Oh ya, terakhir. Begini nih. Presiden kalau ditanya wartawan harusnya begini jawabnya. Tas berisi gitu. Bukan hahu. Ya Allah, kelakuan netizen ini. Masih sempat-sempatnya nyindir orang sebelah. Ya Allah, netizen. Oke teman-teman, kita lanjut saja ke videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin saya ikut speak up buat video mengenai Gus Miftah. Tapi setelah saya lihat video nasihat dari Ustadz Felix Shaw, saya jadi introspeksi. Saya rasa video saya itu kurang objektif. Karena di situ saya lebih fokus membahas ke masalahnya, bukan membahas ke solusinya. Ya contohnya kayak saya lebih fokus membahas masalah Gus Miftahnya. Dia tata cara minta maafnya itu kayak nggak mau salah, malah menyalahkan masyarakat. Terus dia itu adabnya kurang, ngomong gobloknya luas banget. Ini indikasi orang tuh ngomong udah lancar banget. Nah segala macam. Itu kan saya lebih fokus membahas ke masalahnya ya. Itu menjadikan orang-orang itu malah tergiring untuk kemakan emosi juga. Akhirnya di komentar muncul, Gus Miftah G-nya apa goblok, Gus Miftah T-nya apa. Nah semacam itu kan artinya kemakan emosi. Nah ini namanya kita menjadi muslim yang tidak objektif tapi reaktif. Nah padahal sebagai muslim ya kita diajarkan untuk ketika menghadapi masalah, ya jangan fokus sama masalahnya, kita fokus sama solusinya. Dan ingat, kita sebagai muslim ya tidak boleh mengolok-olok, tidak boleh menghina, tidak boleh berkata kasar atau yang tidak pantas walaupun itu pelakunya melakukan kesalahan yang fatal. Tidak boleh menghina pelakunya. Apalagi sampai buat konten yang itu sebenarnya konten yang tidak perlu, itu konten cuma meluapkan emosi aja. Dan saya lihat juga ada beberapa konten yang dia itu agak melebih-lebihkan dikit ya Allah. Kita ingetin aja ya. Semua konten yang kita buat itu ketika di hadapan Allah kita akan dihisap ya, konten-konten kita ini. So daripada itu ya ayolah kita jadi muslim yang lebih objektif, jangan reaktif aja. Kalau ada masalah ya kita cari solusinya, jangan malah membesar-besarkan masalahnya itu ya. Saya tahu kalian juga emosi, saya juga emosi, makanya kemarin saya juga buat video seperti itu. Dan kalau bicara solusi, saya ada usul ya, Gus Miftah ini bukan cuma dicabut jabatannya aja, tapi diboikot, di backlist, jangan dikasih panggung, jangan ngundang-ngundang lagi, jangan kasih fasilitas untuk dia berbicara, karena ya udah fokus masalahnya ya nasallallahu alafiyah. Kalau misalkan ada masalah, ayo kita hadapi dengan objektif. Gara-gara kasus ST, videonya Gus Miftah kan banyak yang lama-lama muncul lagi tuh, yang dia menghina wanita, yang dia mengolok-ngolok banyak orang, mengolok-ngolok dokter, yang dia itu menjundu-jundu wanita di sebelahnya. Aku nggak tahu itu siapa ya. Berarti satu hal yang bisa dipastikan adalah ya memang orangnya seperti itu, bercandanya seperti itu, gaya bicaranya seperti itu, gaya dakwahnya memang seperti itu. Aku nggak mau bahas itu, soal itu bener atau enggak atau gimana, aku nggak mau bahas itu. Yang aku mau pertanyakan ke orang-orang yang mungkin sering nonton dakwahnya atau bagaimana. Kenapa ini nggak jadi masalah dari dulu, dan kenapa orang-orang yang berada di situ yang sedang menonton dakwahnya tuh nggak merasa aneh? Tidak merasa kayak, loh kok gini, kok gitu. Faktanya dakwahnya itu selalu ramai. Kenapa ya? Ada yang bisa jawab nggak? No didol goblok. Tahu nggak kenapa orang-orang kayak Miftah ini bisa gede namanya? Karena masyarakat percaya, Deddy Corbuzier bisa mualaf gara-gara Miftah. Enggak, Hidayah. Bukan Miftah itu. Kebetulan lewat dia yang ngomong, tapi bukan berarti dia segalanya sebesar itu. No. Dan tolong dong ini semoga nyampe ke semua lapisan masyarakat. Kalau ada orang bawa agama, jangan langsung percaya bahwa hadis dalam kurung hadis riwayat Muslim titik gitu, gak ada nomornya. Jangan, bisa jadi hoax, bisa jadi bahkan dipotong. Jadi cek hadisnya, nomornya, konteksnya, kalau perlu asbabul wurudnya, kalau Al-Quran cek tafsirnya. Banyak orang sekarang tuh bawa narasi agama cuma buat nebas opini orang, gaslighting. Aduh, ayo dong ya, kita berpikiran lebih kritis, maju supaya kita nggak ketipu lagi sama orang-orang yang bawa narasi agama kayak dia. Good luck.
Betul juga ya teman-teman, kita harus benar-benar cerdas dalam memilih guru ataupun panutan. Masih banyak di Indonesia ini ulama-ulama yang benar-benar mumpuni dan diakui keilmuannya teman-teman. Nah oke teman-teman semua, di tengah-tengah masyarakat banyak yang mengkritik Gus Miftah ini. Ada satu kiai yang membela Gus Miftah teman-teman, dan memberikan statement agar segera menangkap orang yang pertama kali menyebarkan video Gus Miftah saat menghina penjual es teh teman-teman. Ada saja kiai ini teman-teman, ini dia videonya. Cari siapa pembuat pengedit video pertama, telusuri sampai ketemu siapa yang memesannya. Tidak ada yang salah dalam masalah ini. Di situ Bang minuman sudah biasa, dia juga ikut seneng, ikut tertawa, seneng kok. Betul. Semuanya ketawa. Betul. Maka kita harus jujur sekarang. Tidak cukup Gus Miftah yang diserang habis-habisan oleh orang yang satu memang niat dari awalnya, yang kedua orang-orang yang tidak pernah berpikir kemudian ikut-ikutan marah. Kamu kata urusannya, cari siapa pembuat pengedit video pertama, cari siapa pengedit dan pemberi narasinya, telusuri sampai ketemu siapa yang memesannya. Ini kalau kita mau adil toh. Lah gimana kayak ini ya teman-teman, kok malah mau menangkap orang yang mau menyebarkan videonya. Kalau begitu seharusnya tidak usah ada kameramen ataupun tim kreatif lainnya ya teman-teman. Biarkan saja Gus Miftah berceramah di atas pentas, terus jemaahnya mendengarkan di bawah tanpa adanya kamera handphone ataupun tim kreatif lainnya ya teman-teman. Nah oke teman-teman semua, semoga saja dengan adanya kasus Gus Miftah ini menjadi pelajaran untuk kita semua ya teman-teman, dan tentunya menjadi pelajaran juga untuk Gus Miftah agar kedepannya bisa lebih baik lagi dan lebih berhati-hati lagi dalam bertutur kata. Nah oke teman-teman semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.